Juara putaran kedua Civic tahun 2025 ternyata bagi seorang Rifa Nurmulki bukanlah sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Rifa Nurmulki menganggap gelar yang didapatkan oleh Timnas Indonesia merupakan sesuatu yang biasa saja. Kenapa Rifa Nurmulki sampai menyatakan hal seperti itu? Kita bahas ya. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai lah ya. Kita sharing tipis-tipis tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putra setelah kemarin Irfan Nurmulki, kemudian Indra Kurniawan, kemudian Jason Nathaniel Gilanta, Farhan Halim, kemudian Boy RS Arabi dan kawan-kawan menjadi juara di putaran kedua Civic tahun 2025. Ini obrolan santai aja, jadi kalau nanti saya ngobrolnya itu tidak runtut atau tidak terstruktur, ya mohon maaf karena memang ya tujuannya biar kita sama-sama belajar aja, karena saya juga masih bodoh, masih newbie di voli, atau pengetahuan saya memang masih sangat dangkal untuk voli Indonesia. Kita akan bahas mengenai wawancara antara Rifa Nurmulki setelah Timnas Indonesia menjadi juara putaran kedua Civic tahun 2025 di Jakarta kemarin. Ini adalah videonya, silakan teman-teman untuk nonton dulu. Nanti kita akan ngobrolin bagaimana wawancara yang dilakukan oleh Rifa Nurmulki itu. Oke ya, ditonton dulu. Ini fans Indonesia benar-benar senang banget nih ya ketika Indonesia bisa jadi juara di rumah sendiri. Mas Rifan gimana mas setelah melewati 5 set nih mas? Wow, luar biasa banget. Gimana perasaannya? Biasa aja sih. Kok bisa? Kok bisa biasa aja? Iya, biasa aja kan. Di ASEAN mah biasa aja mas. Oh gitu. Kan seharusnya kan di Asia ya. Betul. Cuman ya udahlah. Mas Rifan total berarti udah berapa tahun mas untuk membela timnas Indonesia keseluruhan, masih ingat nggak? Dari 2015 sih SEA Games 10 tahun. 5 kali SEA Games. Wow, luar biasa banget Mas Rifan. Mas, pengalaman paling mengharukan selama membela timnas Indonesia itu pas momen apa nih mas? Momen SEA Games pertama kali medali emas sih 2019. 2019 berarti di Filipina. Iya, Filipina. Betul, Filipina. Ya, oh itu mas pertama kali ya? Pertama kali. 2022 habis itu di Vietnam ya? Ya, habis itu 23. Wah, itu luar biasa banget. Mas Rifan, ada yang pengen disampaikan nih buat para volley-mania seluruh Indonesia yang udah dukung Mas Rifan dari awal Civic di Filipina sampai dengan hari ini? Oke, barusan adalah wawancara Rifa Nurmulki setelah Timnas Indonesia menjadi juara di putaran kedua Civic tahun 2025. Kalau saya pribadi ada beberapa hal yang pengen saya soroti dari pernyataan yang disampaikan oleh Rifan. Salah satu ini yang menurut saya paling penting adalah seperti di opening saya tadi bahwa ternyata bagi Rifan gelar juara yang didapatkan oleh Timnas Indonesia di putaran kedua Civic tahun 2025 itu bukanlah sesuatu yang istimewa kok. Bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan Rifan itu sudah secara tegas menyatakan bahwa gelar Timnas Indonesia itu kan sesuatu yang biasa. Tentu saja kalau Rifan berkata seperti atau mengucapkan pernyataan seperti itu ya memang alasannya sangat masuk akal karena Timnas Indonesia itu kan kalau untuk level Asia Tenggara ya memang sudah bisa dikatakan nggak ada lawannya lah ya, meskipun memang di beberapa pertandingan ketika menghadapi Thailand kita kalah, kemudian juga menghadapi Vietnam kita juga mengalami kesulitan, tapi kalau kita bicara untuk SEA Games saja, kita kan sudah sangat sering menjadi juara SEA Games. Bahkan sampai saat ini, Timnas Indonesia di sektor putra itu kan menjadi raja di SEA Games, menjadi raja di Asia Tenggara karena jumlah medali emas kita itu melebihi yang didapatkan oleh Thailand, kemudian didapatkan oleh Vietnam, yang tentu saja kita semakin tidak terkejar oleh Filipina ataupun negara lain. Tapi seperti yang disampaikan oleh Rifan tadi bahwa seharusnya Timnas Indonesia itu kan berbicara lebih banyak, bisa melangkah lebih tinggi lagi di level yang tentu saja semakin prestisius lagi. Minimal kita itu sudah berbicara atau sudah bersuara di level Asia. Karena apa? Kalau kita hanya berkutat di Asia Tenggara saja, ya kita akan gini-gini aja. Kita nggak akan bisa melangkah jauh. Kita tidak akan bisa, kalau ambil contoh di Asia Tenggara ya, kita tidak akan bisa seperti di Timnas Putri Thailand, yang mana kita ketahui Timnas Putri Thailand itu kan levelnya itu sudah bukan SEA Games lagi, tapi mereka itu kan sudah tampil di VNL. Nah, Timnas Indonesia baik putra maupun putri sebenarnya kan harus berpikir seperti itu, harus mempunyai kerangka atau pondasi agar besok itu tidak hanya berbicara di level SEA Games. Sampai saat ini kita kan hanya bisa untuk juara di level SEA Games, tapi untuk menjadi atau berbicara banyak di level Asia, kita kan belum pernah. Bahkan kita juga belum pernah juara Asian Games, kemudian juga kejuaraan Asia, kita selalu kalah jika dibandingkan negara-negara lain.
seperti Jepang, Iran, dan lain sebagainya. Ini merupakan, bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah ironi karena apa? Ya, sebenarnya kita memiliki pemain-pemain yang memang kualitasnya oke. Rifan Nurmulki itu kan oke banget tuh. Doni Haryono juga oke. Dua-duanya itu pernah tampil di Jepang. Bahkan Rifan itu kan di musim baru ini juga kemungkinan besar tetap akan tampil di Liga Jepang. Farhan Halim juga sangat oke. Bahkan Farhan Halim itu juga sudah dikontrak oleh klub di Jepang untuk musim baru ini. Itu artinya secara kemampuan kita memang yang memiliki beberapa pemain yang sangat oke, tapi tentu saja kemampuan yang oke itu atau bakat-bakat yang kita miliki itu menjadi quote and quote mubazir kalau federasi kita, dalam hal ini PBVSI, itu tidak melakukan inovasi, tidak melakukan gebrakan, tidak membuat terobosan untuk membuat voli Indonesia semakin maju lagi. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kan biasanya hanya akan ada beberapa poin agar sebuah cabang olahraga itu bisa berkembang pesat, bisa semakin maju lagi. Yang pertama adalah sarana prasarana, kemudian persiapan, dan juga bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh PBVSI. Kalau kita bicara tentang sarana prasarana ya seperti yang kita tahu lah ya, bahwa memang ya seperti itulah ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian juga untuk liga, kita kan juga Pro Liga itu kan seolah tidak ada perkembangan yang sangat signifikan, kemudian tidak ada terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh PBVSI. Bukan berarti Pro Liga itu jelek, enggak. Pro Liga tetap kasta tertinggi di Liga Voli yang ada di Indonesia, tapi seharusnya ada inovasi-inovasi yang lain yang membuat Pro Liga itu bisa semakin oke lagi, entah dari sisi pengemasannya, entah dari sisi hadiahnya, entah dari sponsorshipnya, entah dari marketingnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mengakui bahwa ini menurut saya pribadi ya, POV, bahwa sebenarnya voli Indonesia itu tertolong dua hal. Satu adalah soal bagaimana animo atau antusiasme yang dimiliki oleh volley-mania atau para penggemar voli Indonesia yang memang militansinya sangat oke, kemudian juga antusiasme mereka sangat besar dan juga sangat solid. Yang kedua adalah bakat atau talenta yang dimiliki oleh para pemain voli di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang animo, ya tentu saja volley-mania nggak usah diragukan lagi lah, yang sekelas turnamen voli Tarkam aja, penontonnya itu kan sangat banyak. Kemudian apalagi kalau kita bicara tentang Pro Liga ya pasti ya sudah oke lah ya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang bakat atau talenta ya seperti yang tadi saya bilang, itu kan tidak perlu diragukan lagi lah ya. Ada banyak bermunculan pemain-pemain baru. Bahkan kalau nanti Rifan Nurmulki itu pensiun, sudah ada Rama Faza Fauzan. Kemudian untuk di posisi outsider ya kita masih ada beberapa pemain yang kualitasnya oke. Doni Haryono oke, Farhan Halim oke, Boy Ernest Arabi oke. Kemudian juga untuk middle blocker kita masih ada Indra Kurniawan. Malizi kemarin juga masih dipanggil ke Timnas Indonesia. Kemudian juga ada Teddy Oka, pemain Surabaya Semator yang kemarin di Civilik tampil oke banget, tampil gacor banget. Tapi sekali lagi, kalau bakat-bakat ini tidak dikelola dengan baik, ya tentu saja ya menjadi percuma. Artinya level kita akan hanya Asia Tenggara saja, dan tentu saja sangat disayangkan seperti yang disampaikan atau diucapkan oleh Rifan Nurmulki di video yang tadi. Ya, kita mungkin bisa mencontoh bagaimana kemarin Filipina ataupun Thailand menghadapi turnamen internasional, khususnya Filipina. Ini negara yang memang voli di sana itu kan bukan olahraga utama, karena olahraga utama yang ada di Filipina itu kan basket. Tapi ternyata Federasi Voli di Filipina itu kan melakukan inovasi, melakukan kerja yang serius, dan salah satunya itu adalah Filipina itu menjadi tuan rumah turnamen internasional. Mereka menggelar turnamen untuk persiapan timnasnya, meskipun harus kita akui bahwa timnasnya itu kan belum berbicara banyak, entah nanti di SEA Games lah ya. Nah, kita sangat berharap agar PBVSI juga bisa bekerja lebih serius seperti itu, karena ya sekali lagi sayang kalau talenta-talenta atau bakat-bakat yang kita miliki seperti Rifan, kemudian Teddy Oka, kemudian Rama Faza Fauzan, kemudian Farhan Halim, Boy Ernest Arabi, dan kawan-kawan itu tidak bisa, kemampuan mereka itu tidak bisa step up atau tidak bisa improve lagi. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan lah ya. Kita sangat berharap agar PBVSI itu mau berubah, karena ya ini tujuannya itu adalah biar voli Indonesia itu semakin maju lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.